Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bocah korban pembunuhan di Cilegon dimakamkan dekat rumah tinggalnya. Hujan deras 3 hari, 3 kampung di Pandeglang terendam banjir hingga terisolasi. Tertimpa pohon tumbang, pengguna jalan tewas di lokasi kejadian. Beginilah kondisi rumah tempat korban meregang nyawa dengan luka tusukan terlihat sepi dari aktivitas. Pemandangan di rumah ini hanya terlihat karangan bunga bertuliskan bela sungkawa dari sejawat orang tuanya. Rumah mewah yang terletak di Blok C5, Komplek Perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon ini mendadak sepi pasca korban dihabisi dengan sadis oleh pelaku yang saat ini masih diburu polisi. Korban saat ini telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Makam Balung dekat rumahnya. Semasa hidup, korban juga dikenal sebagai anak yang taat kepada orang tuanya. Selain itu, orang tua korban juga merupakan anggota Dewan Pakar salah satu partai di Kota Cilegon. Hal ini tentunya mendorong beberapa pihak agar polisi bisa segera mengungkap dan mengusut tuntas peristiwa sadis tersebut. Ini kan orang penurut ya, dan ibadahnya juga bagus, ya, walaupun usia 9 tahun tapi ketaatan kepada orang tua ini luar biasa. Jadi menjadi contoh bagi anak-anak seusia. Kita menyerahkan ke pihak kepolisian supaya lebih tidak ada intervensi apapun, tapi kita doakan semoga semuanya lancar dan pelakunya ditemukan dan diberi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Polisi saat ini dikabarkan telah memeriksa 8 orang saksi yang berasal dari keluarga maupun non-keluarga. Selain itu, polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV di sekitar lingkungan tempat tinggal korban. Ini dilakukan untuk penyelidikan guna mengungkap kasus tersebut. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pandeglang selama 3 hari terakhir membuat sungai Cilemer yang berada di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang meluap. Kondisi ini pun menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir. Sejumlah jalan antar desa terendam dengan ketinggian mencapai 50 cm hingga 80 cm. Terputusnya jalan ini pun menyebabkan ratusan warga yang tinggal di 4 kampung di Desa Idaman, Kecamatan Patia terisolir. 4 kampung yang terisolir akibat meluapnya sungai Cilemer, yakni Kampung Tajur, Kampung Karangtengah, Kampung Sindang Rahayu, dan Kampung Tongkol. Terputusnya akses ini mengganggu aktivitas warga karena sejumlah kendaraan, baik motor maupun mobil, tidak bisa melintas. Menurut warga, banjir yang terjadi di wilayah ini terjadi setiap tahun saat musim hujan. Udah berapa lama sih Pak kondisi banjir di kampung ini Pak? Udah 2 hari 2 malam. Udah 2 hari lah gitu. Nah Pak, emang diguyur hujannya sejak kapan sih? Udah 3 hari. Udah 3 hari 3 malam. Ada berapa jumlah kepala keluarga Pak? 160. Kalau untuk aktivitas dengan kondisi banjir seperti ini gimana? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa masak, nggak bisa apa di sini. Nah Pak, harapannya Pak kepada pemerintah seperti apa nih Pak? Ya bantuan lah. Harapan warga bantuan. Berdasarkan data BPBD Pandeglang, sebanyak 422 kepala keluarga di Desa Idaman terdampak akibat banjir ini. Sekitar jam 5 pagi saya mendapatkan informasi dari kepala
Desa Idaman bahwa di Desa Idaman ada genangan air dari anak sungai Cilemet. Nah, Mbak, kalau untuk ketinggian airnya sendiri, Pak? Ketinggian air tadi setelah dipantau di sekitaran 30 cm sampai 50 cm. Kalau untuk jumlah warga yang terdampak? Jumlah terdampak dari Desa Idaman ini ada 4 kampung dengan jumlah rumah terdampak 422 rumah. Saat ini petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah menyalurkan bantuan logistik berupa sembako kepada warga terdampak. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Beginilah kondisi rumah milik Uhed, warga kampung Hilir Kidul, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Bangunan ambruk usai dihantam hujan deras dan angin kencang. Rumah semi permanen ini mengalami rusak berat bahkan hampir rata dengan tanah. Tidak hanya itu, perabotan dapur, tempat tidur dan lemari baju yang berada dalam rumah rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Menurut pengakuan pemilik rumah, saat kejadian hujan, seluruh penghuni rumah telah mengungsi ke rumah saudaranya sehingga tidak ada korban jiwa. Kondisi cuacanya ya lagi buruk kan. Hujan Gede, angin gede. Oh gitu ya. Nah terus di dalam rumah sendiri ada siapa-siapa itu? Ya kebetulan lagi semalam tidurnya di rumah orang tua. Ngungsi? Kenapa itu Kang? Ya takut aja. Oh berarti sebelumnya Kang sudah merasa ketakutan ya? Ya udah perasaan itu udah beda. Dari data BPBD Pandeglang, sebanyak 10 rumah warga rusak baik dihantam angin kencang maupun tertimpa pohon sejak 5 hari terakhir. Dari masyarakat betul ada terjadi rumah ambruk di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, diakibatkan hujan tinggi disertai dengan angin kencang. Selama cuaca buruk sekitar 5 hari sekitar ada 10 rumah yang ambruk terdampak. BPBD Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim ini akan berlangsung hingga pergantian tahun. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.